Tuntunan Sabda Minggu 23 April tahun 2023, hari Minggu Paskah yang ketiga dalam tahun A. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Ayat emas ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari Minggu Paskah yang ketiga dalam tahun A ini mengisahkan lagi dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Bagi mereka, perjalanan itu adalah perjalanan yang sulit dan mengecewakan karena mereka mendengar laporan tentang kubur Yesus yang kosong. Mereka berdua adalah gambaran orang beriman, gambaran kita semua yang akan melewati perjalanan sulit dan penuh keraguan-raguan dalam proses mengenal Allah. Namun di sini Yesus menyadarkan kita bahwa pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan membutuhkan suatu anugerah mata baru dari mata fisik menuju ke anugerah mata rohani. Mata rohani inilah yang dapat membantu para murid dan kita semua untuk memahami segala nubuat tentang kebangkitan yang harus terjadi sesuai rencana Allah. Mari kita renungkan bersama tiga pesan dari perikop Injil hari ini. Yang pertama, kisah yang mereka ceritakan kepada Yesus. Dua orang murid yang sedih, penuh dengan kebingungan dan keraguan, berjalan perlahan-lahan menjauh dari Yerusalem. Ketika Yesus bertemu dengan mereka di jalan, Dia melihat kesedihan mereka dan mengajak mereka bercakap-cakap. Ketika mereka menceritakan kisah mereka, terlihat jelas bahwa mereka terjebak dalam emosi Jumat Agung dan tidak dapat merasakan sukacita yang datang dari hidup sebagai murid atau umat kebangkitan. Ternyata keputusasaan, kesedihan, dan duka cita telah membutakan mereka terhadap kehadiran Kristus di samping mereka di dalam perjalanan mereka. Semoga kita tidak membiarkan emosi kita mempengaruhi kemampuan kita untuk mengenali kebenaran. Mari kita meminta pertolongan Kristus agar kita dapat menyadari emosi mana yang menyebabkan kita mengalami kebutaan rohani. Yang kedua, kisah yang diceritakan Yesus. Jika kita menemani kedua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus, kita akan mendengar Yesus menceritakan kisahnya sendiri dengan kedalaman dan wawasan ilahi yang tak tertandingi. Seluruh perjanjian lama ditafsirkan melalui lensa sengsara oleh Kristus sendiri. Para murid yang rendah hati ini menerima dari mulut Tuhan kisah terhebat yang pernah diceritakan, homili terbaik yang pernah dikhotbahkan, tafsiran paling bijaksana yang pernah diberikan.
dan mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kisah tersebut. Yesus ingin melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Dia ingin menenun hidupnya dengan hidup kita hingga kita bersatu dengannya dalam kekekalan. Marilah kita mengizinkan Kristus melakukan apa yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Yang ketiga, Ekaristi. Ketiganya berhenti untuk makan malam, dan sang tamu terus memukau kedua murid itu dengan sikap dan perkataannya. Hati mereka terbakar oleh cinta. Namun, hanya pada saat memecah-mecahkan roti, saat Ekaristi, baru mereka mengenali Tuhan. Dan kemudian Tuhan lenyap meninggalkan mereka dalam keheningan Ekaristi. Sebagaimana kisah-kisah dalam Perjanjian Lama menunjuk pada Kristus, kisah Emmaus menunjuk pada keutamaan Ekaristi. Pada setiap misa, Yesus menemani kita melalui pribadi imam. Dalam komuni, kita menerima Yesus, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya. Dia seolah-olah hilang. Secara kasat mata, Dia sepertinya tidak hadir. Saat kita kembali ke bangku kita sepertinya ditinggalkan sendirian dalam keheningan Ekaristi untuk merenungkan anugerah agung yang baru saja kita terima. Semoga hati kita selalu terbakar. Saudara dan saudariku, semoga kita mau membiarkan kisah hidup kita ditenun oleh Tuhan, karena kisah kita telah ditata dengan sempurna dan Tuhan telah memperhatikan segala sesuatu, sehingga suatu hari nanti kita dapat bersama dengannya dalam kekekalan. Semoga kita bersuka cita atas keajaiban-keajaiban karyanya dalam hidup kita dan bertumbuh dalam cinta kasih kepadanya di dalam Ekaristi, sehingga hati dan iman kita terus menyala-nyala. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati.